wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah hampir memasuki dan melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini masih hari tasyrik gitu ya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua saudara-saudara kita, dan yang sudah tahun ini dibisahkan untuk berkurban, maka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat kurban itu yang sampai bukan darah daging kulit si hewan yang dikurbankan, tapi adalah hakikat takwanya. Dan syukur sepenuh langit dan bumi, zat takwa kita sudah ditanamkan oleh Guru Agung, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Maka tahun ini ikhwan akhwat dimanapun yang sudah dibisahkan untuk berkorban, maka yakini korbannya diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahan untuk kita juga semuanya, dengan alat kalimah mulia la ilaha illallah, membersihkan segala kotoran yang ada di dalam hati, dan dengan kurban dilengkapi dengan kita berkurban, maka diyakini membersihkan dan mengikis semua penyakit-penyakit kehewanan yang ada pada diri kita, sehingga kita semuanya benar-benar menggapai kesucian jiwa. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, salah satunya yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Kalau di Jumat-Jumat sebelumnya, saya pun sudah menyampaikan beberapa huruf, dan kali ini izinkan saya pun untuk menyampaikan salah satu huruf di dalam bulan Dzulhijjah di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Kalau di bulan Dzulqa'dah ada huruf lam, lamnya itu lahwun. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah, lamnya adalah lazat. Lazat itu apa? Lezat, nikmat. Nikmat mana yang dimaksud? Tidak lain tidak bukan kita bersyukur kepada Allah, kita sudah dilimpahi nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat zikir kepada Allah. Nikmat eling, nikmat ingat kepada Allah. Bahkan kembali Abah menegaskan kepada para wakil talqin yang tahun ini, ikhwan akhwat yang tahun ini dibisahkan untuk berangkat ke Mekah. Abah mengingatkan, hati-hati. Gitu ya. Dibekali dulu nih sebelum berangkat supaya tidak sia-sia bayar mahal haji umroh, bayar mahal sampai ngantri 12-13 tahun. Tapi kalau sebelum berangkatnya tidak dibersihkan dulu, tidak ditalkin intinya, maka Masya Allah sama dengan kita sedang membawa kotoran kita dari Indonesia ke Mekah, balik lagi bawa kotoran lagi, makin banyak lagi. Apalagi naudzubillah kalau sampai dikepret sama Allah pakai surah Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Walaupun sholatnya di Baitullah sekalipun, tapi hatinya lalai, tidak ingat zikir kepada Allah, bahkan cenderung goplah, lalai kesananya, tidak ingat kepada Allah. Maka celaka, hanya dianggap bersiul-siul, bertepuk tangan, bahkan naudzubillah jadi kekafiran, jadi kekufuran. Maka bersyukur bagi kita dikasih nikmat zikir ini oleh Guru Agung. Terus supaya apa? Supaya apapun yang kita kerjakan, supaya apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu, profesi apapun itu, semuanya jadi kenikmatan yang harus disyukuri. Kenapa? Karena dalam kondisi bekerja sekalipun, kalau sudah ditalkin, kita punya zikir yang bisa kita bawa kemanapun, kapanpun, dimanapun. Tapi kalau belum ditalkin, jangankan nikmat, tahu juga enggak.
Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita belajar zikir ini, kita merasakan nikmat zikir ini supaya apa? Supaya supaya makin lurus akidah kita. Masya Allah. Bisa jadi badannya madep ke kiblat, tapi hatinya mah nggak lurus, bolak-belok kemana-mana. Tapi setelah ditalkin, berubah total. 180 derajat berubah keyakinan itu. Jangankan benar-benar di atas sajadah, di mobil, di jalan, di motor, dimanapun, kalau sudah ditalkin, ditanamkan zikir kalimah mulia la ilaha illallah, maka kita bisa merasakan nikmat, diluruskan hati kita. Tujuannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kalaupun orangnya berdiri di atas sajadah, tapi kalau tidak diajarkan zikir yang satu ini, tidak ditalkin, maka untuk lurus akidah, untuk lurus keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tergoyahkan. Tergoyahkan oleh segala-galanya. Madhab ke kiblat, kiblat itu batu yang ada di Mekah. Benar nggak ya ini? Benar nggak, yakin nggak ya? Begitu. Bahkan hatinya jadi pungkapengkol kemana-mana. Tapi setelah ditalkin zikir, kita belajar dan mengamalkan zikir ini, maka Masya Allah, kapanpun, dimanapun, ketika kita di jalan, di mobil, di motor, di mana saja, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang tiada tara. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi kenikmatan yang luar biasa yang kita bisa rasakan setelah kita ikut dengan guru agung. Setelah ditalqin, kita belajar thariqah, maka kita mempunyai kenikmatan, dibisakan untuk selalu, kapanpun, dimanapun, meluruskan akidah kita. Yang kedua, kenikmatan, kelezatan yang tiada tara lagi apa? Syukur sepenuh langit dan bumi, setelah ditalkin, ikut dengan guru agung, setiap harinya, setiap waktunya kita bisa memperbaiki dan memperbagus ibadah kita. Masya Allah. Dulu pengen ngerasain nikmat ibadah itu susah sekali. Bawaannya ya pengen cepat selesai saja. Ketika kita melakukan sholat pengen cepat selesai. Apalagi sampai zikir duduk lama. Apalagi sampai wah bisa duduk dari sebelum maghrib sampai selesai khotaman isya. Gak betah bawaannya. Gak betah lama-lama. Tapi setelah ikut dengan guru agung, kita diberikan lalu ditalkin oleh pengesabah, maka kita bisa merasakan nikmat ibadah. 5-10 menit sebelum azan kita sudah duduk di atas sajadah. Kita sudah siap. Karena kita meyakini kita pengen mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, hayya 'alal falah, maka kita pun sudah diajarkan untuk berusaha siap ketika dipanggil dengan hayya 'alas shalah. Kenikmatan ini tidak bisa didapat kalau tidak bertemu dengan pengesabah, tidak masuk ke dalam ajarannya, tidak ditalkin. Jauh. Yang ada apa pengen selesai. Sholat maghrib berjamaah. Kalaupun itu rajin datang ke masjid, sholat maghrib berjamaah. Dulu sebelum ikut dengan apa? Nunggu waktu isya itu bete. Akhirnya apa? Harus aja pulang dari masjid itu ke rumah. Walaupun di luar itu hujan. Kata jamaah yang lain, Pak, hujan di luar nggak usah pulang. Kita nungguin waktu isya di masjid aja. Apa jawabannya? Nggak apa-apa. Hujannya kecil ini mau tetap pulang, lumayan di rumah bisa ngopi-ngopi dulu. Pulang. Nanti waktu isya balik lagi katanya. Balik ke rumah. Nyampe di rumah ngopi-ngopi. Tidak lama kemudian adzan isya. Apa kata istrinya? Pak, ini udah adzan isya. Bapak nggak sholat berjamaah ke masjid? Apa katanya?
Di luarnya hujan. Jadi alasannya hujan, padahal tadi pun hujan. Kenapa? Saking nggak betah lama-lamanya duduk berlama-lama. Jadi dari maghrib ke isya itu jadi sangat lama sekali. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Tapi setelah ikut dengan guru agung, Masya Allah, kita diajarkan duduk. Dari sebelum maghrib, nyampe sholat maghrib, zikir, khotaman, nyambung lagi. Sholat sunnah, isya, zikir, khotaman. Sampai manakiban, selesai kan jam 10. Masya Allah. Kok bisa? Bisa. Karena kita sekali lagi. Jangan diaku ini kekuatan kita. Jangan diaku semuanya karena kita. Kita bisa nikmat saat ini. Melaksanakan ibadah apapun itu. Bisa lezat, hauce. Gitu. Kenapa? Karena kita dibisakan, dimampukan, dikuatkan oleh guru agung. Oleh pengersa sahabat. Jadi kita belajar zikir. Bisa merasakan nikmat lezatnya ibadah. Gitu. Kenapa? Karena setiap harinya terus kita dibimbing oleh guru agung untuk bisa memperbaiki dan memperbagus ibadah kita. Jadi tadi untuk meluruskan akidah kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ibadah kita bisa ajak, bisa lurus. Akidah kita, tekad kita kepada Allah kecuali kita bertemu dengan guru agung lalu ditalkin. Kedua, tidak bisa kita juga merasakan nikmat lezatnya ibadah kecuali kita masuk ke dalam satu ajaran ini ditalkin oleh guru agung. Karena kalau sudah ditalkin, maka kenikmatan, kelezatan ibadah bisa kita rasakan. Kenapa? Alat nikmatnya, alat lezatnya, alat senangnya, alat tenangnya sudah dikasih kepada kita dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Lalu dengan ismudat yang ditanamkan di kolbu kita, kapanpun dimanapun, ketika diaktifkan, itu menjadi bahan penenang kita. Kenapa tenang? Ya orangnya bekerja, orangnya lagi sibuk bekerja, tapi masih tetap dianggap nilai ibadah di hadapan Allah, utama di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dalam kolbunya selalu ada Allah, selalu ingat kepada Allah. Masya Allah, kenikmatan yang tiada tara. Yang ketiga, kita bisa nikmat, bisa lezat setelah ditalkin, setelah belajar zikir dengan guru agung, ikut dengan guru agung, masuk ke dalam ajaran ini. Kita bisa nikmat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita. Maka Masya Allah, hal kecil aja mungkin yang dulu dianggap sepele, seperti kita wudhu. Dulu dianggap sepele, kemana-mana, ya udah. Wudhu ya, kalaupun wudhu ya wudhu. Tapi kalau batal ya udah. Sekarang mau benar-benar Abah sampai berpesan kepada kita. Kemana-mana modalin diri kita untuk wudhu. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah ditalkin, ketika dia kemanapun, kapanpun punya wudhu, dalam keadaan zikir, maka semuanya dibersihkan, terutama kalbunya. Jiwanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini nikmat luar biasa. Sengaja-ngaja pengen bersihin hati mas. Dulu nggak tahu caranya. Susah. Kalau bersihin piring, bisa pakai mama lemon. Bersihin baju bisa pakai rinso, pakai pembersih, deterjen yang lainnya. Tapi untuk membersihkan hati, dari segala penyakit hati, dulu nggak tahu caranya, nggak bisa. Tapi sekarang, setelah ikut dengan guru agung, ditalkin, kita diberi kenikmatan. Kapanpun, dimanapun, selalu bebersih. Selalu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hati kita. Dengan apa? Dengan kalimat mulia. La ilaha illallah. Dengan kalbunya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan saat ini semuanya tidak lepas
dari kita ikut dengan guru agung, kita ditalkin oleh guru agung, lalu belajar mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung. Maka kenikmatan ini, kelezatan ini bukan sementara, bukan nikmat sementara. Kalau hari ini kita bisa makan dengan rendang lalu merasa nikmat, bisa jadi, gitu ya. Tapi hari ini selesai. Tapi kenikmatan kita berzikir kepada Allah, kelezatan kita bertemu dengan guru agung lalu belajar zikir, ikut dengan guru agung, maka ini kenikmatan yang tiada tara. Ini adalah kenikmatan kelezatan yang hakiki yang akan membawa kebahagiaan untuk kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur karena sudah diberi kenikmatan, kelezatan zikir, kelezatan, kenikmatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, kelezatan bertemu dengan guru agung lalu ditalkin, kita bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung, maka kenikmatan ini yang akan selalu melekat untuk kita, anak, istri, keluarga kita semuanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih semua para wakil talqin. Terima kasih para petugas. Terima kasih semuanya. Dan mari sama-sama kita ucapkan hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingannya untuk kami semuanya. Semoga kita semuanya selalu diistiqomahkan untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita ini sehingga kenikmatan, kelezatan terus bisa kita rasakan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bikaromati pengsabah awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang dibisakan untuk berangkat mudik untuk manakib di pusat hari Ahad besok semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, lulus, mulus, berkah, selamat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma